Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi was sama', wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya wa ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. فكيف حالكن أيتها الأخوات المجتهدات؟ نعم، إن شاء الله في هذا اللقاء نستمر دراستنا. طيب، نستمر في مادة النحو. دراستنا في مادة النحو. نعم، توقفنا أمس يوم الاثنين في أنواع الخبر. أنواع الخبر ثلاثة، صحيح؟ الخبر إما أن يكون مفردا أو إما أن يكون جملة أو شبه جملة، صحيح؟ Nah, kemarin saya sudah menjelaskan anwa'ul khabar, itu jenis-jenis khobar. Nah, khobar itu baik dia itu berupa mufrad. Khobar itu ada berupa mufrad. Suwaru al-khobar, suratul khobar al-ula, itu macam khobar yang atau bentuk khobar itu ada berupa mufrad, atau juga ada khobar jumlah atau syibah jumlah. Nah, kemarin sudah jelaskan dan berikan contoh masing-masing dari jenis khobar tersebut. Nah, itu mufrad baik dia itu berbentuk jamid ataupun berbentuk mushtaq, sahih? Nah, atau khobar juga dia itu ada yang namanya khobar jumlah, yaitu baik dia itu berbentuk jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Nah, hadhihi hiya anwa'ul khabar, yaitu imma an yakuna mufradan aw jumlatan aw shibha jumlatin. Nah, untuk lebih detailnya Ustazah akan melanjutkan pembahasannya, itu apa yang dimaksud dengan mufrad. Baik, begitu juga seterusnya. Nah, al-khabarul mufrad. Sekarang kita pada jenis khobar yang mufrad. Apa sih yang dimaksud dengan khobar mufrad? Nah, khobar mufrad maksudnya itu ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Yang dimaksud dengan khobar mufrad itu apa? Khobar yang mana khobar tersebut tidak berbentuk jumlah ataupun shibha jumlah. Ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Jadi itu mufrad. Dia tidak berbentuk jumlah dan dia juga tidak berbentuk shibhu jumlah. Tadi yang mana kita sudah ketahui dan sebutkan jenis khobar jumlah itu seperti apa. Khobar jumlah itu baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, sedangkan yang shibah jumlah ada dzarf dan juga jar majrur. Nah, berarti selain yang kedua tersebut dia itu dalam kategori jenis khobar mufrad. Wa min amsilati hadzal khobar mada? Sudah berikan contoh-contoh khobar mufrad. Misal at-tajirani shadiqani, kedua pedagang itu jujur. Nah, mubtada'nya di sini yang mana? Al-mubtada' qulna huwa ismun marfu'un mujarradun 'anil awamil al-lafdhiyah. Nah, isim marfu' yang mana? Biasanya itu terletak di awal kalimat. Nah, mubtada' berarti di sini yang mana? At-tajiran. Khobarnya yang mana? Shadiqan. Tapi kok musanna ya Ustazah? Iya, dia itu musanna tapi jenisnya tetap jenis khobar mufrad karena dia itu di sini bukan berbentuk jumlah ya. Jumlah baik itu terdiri dari dua kalimat atau lebih, itu dikatakan jumlah. Nah, sedangkan shibah jumlah yang kita sebutkan tadi
yaitu dzarf atau jar majrur. Di sini tidak ada jar majrur ataupun dzarf. Nah, dia berarti di sini mufrad, jenisnya mufrad. Nah, baik walaupun dia gambarannya itu rupanya itu di sini musanna ataupun jamak, dia itu tetap dalam jenis khobar mufrad. Al-khobar huwa madza? Shadiqon. Nah, yaitu jenisnya khobar mufrad. Terus contoh yang kedua, al-ummal mujiddun. Mubtada yang mana? Al-ummal. Khobar mujiddun. Khobar mufrad. Terus misal selanjutnya, hadza kitabul fiqhi. Mubtada yang mana? Hadza. Khobar yang mana? Kitab. Kitabul fiqhi. Khobar. Terus selanjutnya, hadhihi jami'atun masyhuratun. Mubtada yang mana? Hadhihi. Sedangkan khobarnya jami'atun. Dan masyhuratun ini sifat dari jami'ah. Selanjutnya, Ahmad qari'un al-Qur'an. Mubtada yang mana? Ahmad. Khobar qari. Nah, dia itu di sini khobar mufrad mushtaq ya. Terbuat dari fi'il qara'a yaqra'u. Baik. Al-akhir, at-talibu harisun 'alal ilmi. Mubtada at-talib. Khobarnya harisun. Nah, hadhihi min amsilatil khobar al-mufrad. Nah, ini diantara contoh-contoh khobar mufrad. Nah, dia itu di sini dia bentuknya musanna, tapi dia tetap dalam jenis khobar mufrad karena dia tidak berbentuk jumlah ataupun syibah jumlah. Nah, di sini juga dia bentuknya mujiddun, itu bentuknya jamak ya, rupanya itu jamak. Di sini ada wawu dan nun, tapi dia tetap dalam jenis khobar mufrad. Kenapa? Karena itu ma laisa jumlah wala syibah jumlah, dia tidak berbentuk jumlah. Jenisnya bukan jumlah ataupun syibah jumlah. Ya, yang jumlah seperti yang saya bilang, yang terdiri dari dua kata atau dua kalimat atau lebih, yang mana kalimat tersebut sempurna, bisa difahami, itu namanya jumlah ya. Nah, sedangkan di sini cuma mujiddun, shadiqon, mujiddun. Terus di sini kitabul fiqhi, dia berbentuk idhofah di sini. Begitu juga di sini jami'ah, qari'un, harisun. Ini jenis-jenis khobar mufrad. Kita lanjut ke al-khobar al-jumlah. Al-khobar al-jumlah, anifan raja'na tanqasimul khobar al-jumlah ila khobar jumlah fi'liyah wa khobar jumlah ismiyah. Nah, sedangkan al-khobarul jumlatil fi'liyah, perlu diketahui bahwasanya khobar jumlah fi'liyah itu tidak butuh dengan suatu pengait. Apa maksudnya suatu pengait? Saya kasih contoh. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Nah, di sini mubtada yang mana? Ahmad. Terus khobarnya yang mana? Khobarnya yaqra'ul Qur'an. Yang mana khobar tersebut terdiri dari fi'il dan fa'il, atau jika fi'il tersebut membutuhkan maf'ulun bih, maka didatangkan maf'ulun bih. Nah, ini jumlah ini yaqra'ul Qur'an fi mahalli raf'in khobar. Dia itu fi mahalli raf'in, yaitu seperti bentuknya, dia itu seperti rafa ya. Harokatnya itu seperti rafa, fi mahalli raf'in khobar. Karena yang kita sudah pelajari bahwasanya khobar itu harokatnya rafa ya, hukumnya rafa marfu'. Terus selanjutnya al-khobarul jumlatil ismiyah. Tadi khobar jumlah fi'liyah itu tidak membutuhkan pengait ya. Sedangkan jumlah ismiyah itu la budda fiha min rabitin yarbutuha bil mubtada. Dia itu harus ada pengaitnya. Yang mana
dia itu mengaitkannya dengan mubtada. La budda fiha, harus dalam jumlah ismiyah ini adanya pengait yang mengaitkannya dengan mubtada. Apa sih maksudnya pengait itu? Di sini pengait itu baik berbentuk dhamir. Misal, Ahmad khuluquhu karim. Yang mana pengaitnya? Di sini dhamir ha. Yang mengaitkan khobar tersebut dengan mubtada. Di sini harus ada pengaitnya. Baik. Pengaitnya itu harus zahir. Sedangkan di sini kita tidak membutuhkan pengait. Nggak perlu ada pengaitnya di sini. Baik. Karena kenapa harus ada pengaitnya? Agar jumlah tersebut difahami. Coba kalau kita mengatakan Ahmad khuluqun karim, itu nggak bisa difahami. Jadinya di sini pada khobar jumlah ismiyah, dia itu harus ada yang mengaitkan khobar tersebut dengan mubtada. Pengaitnya itu bisa berbentuk dhamir. Baik. Bisa juga berbentuk isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah yang sebagaimana yang antuna ketahui seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Itu isim isyarah ya. Isyaratun ilal mubtada. Di sini yang mana pengaitnya? Isim isyarah dzalika. Walibasut taqwa dzalika khair. Coba kita bilang walibasut taqwa khair. Itu kurang pas. Jadinya datanglah isim isyarah ini yang menjadikan jumlah tersebut sempurna. Ya. Mubtada'nya yang mana? Walibasut taqwa. Mudhaf mudhafun ilaih. Khobarnya dzalika khair. Ini khobar. Tapi di sini di antara khobar dan mubtada harus ada yang mengaitkan di antara keduanya. Harus ada yang mengaitkan khobar tersebut yang mana dia itu kembali kepada mubtada. La budda fiha min rabitin yarbutuha bil mubtada. Harus ada pengait yang mengaitkannya dengan mubtada. Zalika. Kenapa zalika? Karena di sini mudzakkar. Libasut taqwa. Libas itu mudzakkar, ya. Jamak dari libas apa? Malabis. Makanya di sini zalika. Zalika itu kembali ke libas. Begitu juga di sini. Khuluquhu. Khuluqu siapa? Khuluqu Ahmad. Kembali kepada Ahmad. Selanjutnya, takrarul mubtada bi lafzihi. Itu adanya pengulangan mubtada dengan lafaz yang sama. Misal, al-qari'atu mal-qari'ah. Mubtada yang mana? Al-qari'ah. Khabarnya mal-qari'ah. Di sini adanya pengulangan lafaz dengan lafaz yang sama, takrarul mubtada dengan lafaz yang sama. Di sini sebagai pengaitnya. Ada juga umumun yadkhul tahtahu mubtada. Itu lafaz umum yang mana dalam lafaz umum tersebut mencakup mubtada. Ada lafaz umum. Lafaz umum sebagai khobar dan di dalam khobar tersebut mencakup lafaz mubtada. Misal, Aisyah ni'mal mar'ah. Di sini lafaz umum yang mana? Al-mar'ah. Mar'ah perempuan. Umum perempuan. Kita nggak tahu siapa perempuannya. Fatimah kah? Aisyah kah? Atau Hanifah atau Rahma misalnya. Itu termasuk dia itu mencakup nama-nama yang Ustaz sebutkan tadi. Dia itu mencakup nama-nama yang Ustaz sebutkan tadi dalam kategori perempuan. Di sini Aisyah lafaznya khusus. Dia itu mencakup di sini perempuan. Aisyah perempuan. Umumun yadkhul tahtahu mubtada. Lafaz umum yang mana di dalam lafaz tersebut mencakup lafaz mubtada. Baik. Inilah penjelasan detail antara khobar jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu harus ada pengait yang mengaitkan antara khobar dengan
mubtada. Pengaitnya itu baik berbentuk dhamir atau isyarah ilal mubtada atau takrarul mubtada bilafzi, adanya pengulangan mubtada dengan lafaz yang sama, atau lafaz umum yang mana di dalamnya itu mencakup mubtada. Sedangkan khobar jumlah fi'liyah itu tidak membutuhkan suatu pengait yang mengaitkan antara khobar dengan mubtada, tidak perlu ya. Misalun li'irabil khobaril jumlatil fi'liyah. Misal, Ahmad yaqra'ul Qur'an. Mubtada yang mana? Ahmad sebagai mubtada. Yaqra' di sini ada fi'il dan fa'il. Terus maf'ulun bihnya Al-Qur'an. Jumlah yaqra'ul Qur'an ini fi mahalli raf'in khobar, sebagai khobar Ahmad. Ahmad mubtada'un marfu'un bidhammati dhahirah ala akhirih, itu sebagai mubtada. Sedangkan yaqra itu fi'il mudhari' marfu'un bidhammati dhahirah ala akhirih. Yaqra'u di sini harokatnya dhammah fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya Ahmad. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, fa'ilnya itu dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, fihi jawazan, dhamir yang tersembunyi, dan tersembunyi itu boleh, bukan wajib, tapi boleh. Takdiruhu huwa ya'udu ila Ahmad, takdir fa'ilnya itu siapa? Huwa, kembali ke Ahmad. Fa'ilnya di sini yang mana? Ahmad yaqra'ul Qur'an. Ahmad sebagai mubtada, terus khobarnya yaqra'ul Qur'an. Yaqra' fi'il dan fa'il di sini. Yaqra'u maksudnya yaqra'u Ahmad al-Qur'ana, kayak gitu. Tapi dia itu fa'ilnya tersembunyi. Boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Tapi karena sudah disebutkan di awal, maka baiknya jangan ditampakkan lagi di sini fa'ilnya. Al-Qur'an maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirah. Jumlah yaqra'ul Qur'an, jumlah fi'liyah. Yaqra'ul Qur'an di sini kan fi'il ya. Fi'il, makanya dikatakan yaitu khobar jumlah fi'liyah karena di sini fi'il. Yaqra'. Bukan isim. Di sini fi'il, makanya dikatakan khobar jumlah fi'liyah ya. Jumlah yaqra'ul Qur'an fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Dia itu fi mahalli raf'in khobar mubtada, yaitu Ahmad. Sedangkan i'rab jumlah ismiyah, Ahmad khuluquhu karim, mubtada yang mana? Ahmad mubtada awal, marfu'un bidhammati dhahirah ala akhirih. Khuluqun ini apa? Dia itu mubtada tsanin, mubtada yang kedua, marfu'un bidhammati dhahirah ala akhirih wa mudhaf. Dan al-ha di sini dhamir ha itu mudhafun ilaihi. Dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Di sini cukup diketahui ha di sini itu mudhafun ilaih. Khuluqnya sebagai mudhaf. Terus karim, dia itu khobar untuk mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua apa? Khuluq. Di sini karim di sini sebagai khobar dari mubtada yang kedua. Sebagaimana yang kita ketahui, jumlah ismiyah itu rukun jumlah ismiyah apa? Rukun jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Mubtada di sini yang mana? Khuluq, khobarnya karim, dan jumlah khuluquhu karim itu fi mahalli raf'in khobar untuk mubtada yang pertama, yaitu Ahmad. Ini bisa dilihat gambarannya. Ahmad yaqra'ul Qur'an, ini masih dalam khobar jumlah fi'liyah ya. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Ahmad sebagai mubtada. Yaqra' di sini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya apa? Qara'a yaqra'u. Fa'ilnya Ahmad. Fa'ilnya Ahmad. Sedangkan Al-Qur'an itu sebagai maf'ulun bihi. Dan jumlah
Yaqra'ul Qur'an itu khobar untuk Ahmad. Nah, bisa dipahami? Sedangkan kita lihat contoh khobar jumlah ismiyah. Nah, di sini mubtada yang mana? Ahmad. Mubtada yang pertama. Khuluq yaitu sebagai mubtada yang kedua. Dan ha mudhafun ilaih. Sedangkan karim di sini khobar untuk mubtada yang kedua. Yang kedua yang mana? Khuluq. Nah, jumlah khuluqu karim sebagai khobar untuk Ahmad. Nah, saya ingatkan sekali lagi. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu rukunnya ada mubtada dan khobar. Ya, makanya di sini di dalam khobar jumlah ismiyah itu ada dua mubtada di sana. Nah, ada mubtada yang pertama, ada mubtada yang kedua. Baik. Ahmad sebagai mubtada yang pertama, khuluq sebagai mubtada yang kedua, karim ini khobar untuk mubtada yang kedua di sini, dan jumlah khuluquhu karim ini sebagai khobar jumlah ismiyah untuk Ahmad. Khobar jumlah ismiyah. Nah, bentuk jenis khobarnya di sini apa? Jenisnya khobar jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini diperhatikan, di garis bawahi, jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khobar di dalam jumlah tersebut. Nah, di sini mubtadanya yang mana? Khuluq. Khobarnya yang mana? Karim. Nah, dan jumlah ismiyah khuluquhu karim ini khobar untuk mubtada yaitu Ahmad. Nah, ila huna hal min su'alin faman turidu an tas'al falyatafaddal bi an tas'al abra Telegram. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya lewat Telegram. Nah, insyaallah fil liqa'it tali na'khudh madza al-khabar shibhi jumlah. نختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Jangan lupa memurojaahkan pelajaran yang sudah dipelajari yang sudah dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.